على محمد صلى الله عليه وسلم. Itu teman sebagai nutrisi. Kita butuh sekali itu. Ya. Ini kebutuhan basic pada kehidupan kita. Makanya minta sama Allah. Ya. Lihat itu handphone kita ini. Mana itu teman-teman yang berkategori sebagai nutrisi dan sebagai gizi untuk kita? Minta kepada Allah. Dalam tidak usah banyak-banyak, 40 aja. Minimal. Tapi itu pun sudah memberikan efek yang luar biasa, kekuatan yang kita dapatkan kalau kita mendapatkan 40 orang yang taat kepada Allah ini. So, makanya kalau kita merasa belum dapat, cari. Kita betul-betul harus mencari. Dan kita menjemput bola. Untuk bertemu sama teman-teman yang mereka itu bisa menjadi nutrisi dan menjadi gizi untuk kita. Itulah indahnya. Makanya kalau cerita tentang poin yang pertama ini selalu saya ingat itu. Tentang perjalanan Abu Darda itu seorang sahabat Ansor, sahabat besar. Beliau itu masuk Islam itu ya karena sahabatnya. Bagaimana kok seorang Abu Darda itu masuk Islam karena sahabatnya? Karena Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah itu sahabat Ansor yang lebih dulu masuk Islam sebelum Abu Darda. Ketika dia mendapati Abu Darda, beliau masih dalam kondisi jahiliyah dan belum beriman kepada Rasulullah. Abdullah bin Ruwahah itu datang ke rumahnya Abu Darda ketika Abu Darda sedang di pasar. Lalu dia menuju ke satu kamar. Karena di rumahnya Abu Darda radhiyallahu anhu dulu itu ada tempat kamar yang dikhususkan untuk menyembah berhala. Maka Abdullah bin Ruwahah masuk ke kamar itu, menghancurkan semua patung-patung itu, lalu pergi begitu saja. Sempat Ummu Darda yang menjadi istrinya Abu Darda teriak-teriak ketakutan karena khawatir akan terjadi pertumpahan darah di antara dua sahabat yang sudah kental selama ini. Tapi ternyata Abu Darda ketika menjumpai kamarnya berantakan ketika Tuhan yang dia sembah itu dirusak sama Abdullah bin Ruwahah, tapi justru menjadi titik kesadaran Abu Darda. Dia berkata, oh berarti Tuhan saya ini tidak bisa sama sekali untuk menolong dirinya. Kalau menolong diri aja tidak bisa, apalagi menolong orang lain dan menolong manusia. Dari situlah Abu Darda langsung mengejar Abdullah bin Ruwahah, lalu meminta supaya diantar Abdullah bin Ruwahah ketemu dengan baginda Nabi. Dan akhirnya beriman kepada Rasulullah. Itu disebabkan siapa? Abdullah bin Ruwahah. Dengan izin Allah. Kita juga mendapati di banyak komunitas taklim, ada pengurus taklim itu, yang akhirnya mereka jadi orang yang ikut kajian, ya karena kesabaran dari sahabatnya. Sahabat yang menunggu. Ya. Ketika sahabatnya menunggu, maka akhirnya sahabat yang satunya ini akhirnya tertarik dan akhirnya belajar ilmu syar'i. Disebabkan karena kesabaran sahabatnya yang lebih solih terlebih dahulu untuk menunggu temannya. Dan itulah nilai kemuliaannya. Ya. Saya ingat betul ada sebuah kisah nyata, ya, bagaimana ada dua orang yang telah bersahabat cukup lama, yang mereka senantiasa ikut party-party, mereka kemana-mana dan dugem kemana-mana, sampai akhirnya salah satunya hijrah lebih dulu. Akhirnya dia bertobat dan tidak ingin pada kehidupan semacam itu. Yang satunya masih party-party, masih dugem-dugem. Yang satunya terus mengirimkan undangan-undangan kajian kepada temannya yang masih party-party. Berulang-ulang ini sahabatnya mendapatkan undangan, tidak pernah merespon undangan tersebut. Sampai akhirnya pada satu waktu ketika sahabatnya yang masih party-party ini jatuh kepada titik nadir, lalu akhirnya dia merenung, lalu tiba-tiba pada saat yang sama bersamaan dia mendapatkan undangan kajian, lalu ikut kajian. Lalu akhirnya menjadi titik awal baginya untuk mengaji dan titik awal baginya untuk hijrah. Disebabkan karena keteguhan dan istiqomahnya seorang sahabatnya yang lebih dulu ngaji dan tidak pernah lelah untuk mengirimkan undangan kajian kepada sahabatnya yang masih party-party.
Itu menjelaskan kepada kita, itulah dahsyatnya kalau kita memiliki teman dengan kriteria, kata Imam Ibnu Rajab. Yang pertama itu kriterianya itu kayak nutrisi dan gizi. Maka menguntungkan. Berteman sama orang soleh itu tidak pernah merugikan. Jadi berteman sama orang soleh itu tidak pernah memberikan kerugian kepada kehidupan kita. Makanya betul kata Ibnu Qudamah, adamul istighna bisuhbati sholihin. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak pernah kenyang berteman dan bersahabatkan dengan orang yang solih. Ya. Karena kita mendapati Abu Darda menjadi salah satu sahabat besar di kalangan Ansor itu karena apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ruwahah. Abdullah bin Ruwahah yang mengajaknya. Dan kita mendapati itulah sahabat. Cita rasa gizi dan cita rasa nutrisi. Memberikan kekuatan untuk kita di dalam kebaikan kita beriman kepada Allah. Kalaupun ada yang salah, mereka tahu cara mengingatkan dengan cara yang lembut. Mereka ngerti bagaimana cara mengingatkan yang lembut dan baik untuk kita. Ya, saya jadi teringat lagi kepada kepada sahabat Salman dan Abu Darda. Sahabat Salman dan Abu Darda itu kan Masya Allah. Sahabat Salman dan Abu Darda ini mereka dipersahabatkan oleh Rasulullah. Kayak Sa'id bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka pada saat itu Salman mendapatkan curhat dari istrinya Abu Darda. Istrinya Abu Darda itu berkata, sahabatmu itu kalau malam sholat tidak pernah tidur. Tidak pernah mencampuri saya. Dia sudah meninggalkan dunia. Dan tiap waktu dia puasa. Salman yang saat itu mendengar curhatan dari Ummu Darda. Maka beliau ingin mengingatkan Abu Darda. Tapi dengan cara yang baik. Tapi sebelum mengingatkan, Abu Salman itu meminta izin untuk menginap di rumahnya Abu Darda. Kenapa? Dia ingin melihat buktinya benar atau tidak. Karena Salman ini termasuk orang yang menghakimi sahabatnya dengan apa yang dilihat, bukan dengan apa yang didengar. Insya Allah. Kan banyak orang tuh terkadang ada orang sudah lama bareng-bareng. Ada satu kabar. Dia menghakimi temannya dengan apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Menghakimi gurunya dengan apa yang didengar, bukan apa yang dilihat. Ini kan kesalahan ini. Salman ini tahu curhatan dari Abu Darda, dari Ummu Darda. Tapi Salman tidak langsung menghakimi. Dia pengen tahu dulu. Maka dia meminta izin kepada Abu Darda. Tanpa disadari oleh Abu Darda, Salman meminta izin untuk nginap, untuk melihat betul atau tidak yang diceritakan. Masya Allah. Salman akhirnya nginap di rumahnya Abu Darda. Dan betul ketika habis Isya, Abu Darda langsung bangun habis sholat malam. Itu cuma tidur sebentar sekali. Terus langsung bangun mau sholat malam. Dipegang sama Salman. Mau kemana? Mau sholat. Jangan sholat, tidur dulu. 6. Tidur. Saya mau sholat, tidur. Maka akhirnya Abu Darda tidur. Baru sebentar, lubuk-lubuk, bangun lagi, mau sholat lagi, ditahan lagi oleh Salman. Tidur. Dan itu dilakukan, dan itu terjadi berulang-ulang. Sampai akhirnya ketika di waktu sudah sepertiga malam yang terakhir, barulah ketika Abu Darda bangun kembali, dibiarkan oleh Salman, dan mereka akhirnya sholat malam. Lalu ketika paginya habis sholat subuh, Abu Darda balik lagi ke rumahnya Abu Darda. Dan Abu Darda mengatakan, saya puasa, makan. Saya puasa, makan. Saya puasa, makan. Akhirnya makan. Maka setelah makan, barulah pada saat itu Salman itu mengingatkan dengan indah. Sesungguhnya pada dirimu ada hak, pada istrimu ada hak, pada keluargamu ada hak. Lalu dikatakan oleh Salman kepada Salman Al-Farisi dengan sebuah perkataan yang sangat indah. Wa'ti ulla dihaqqin haqqahu. Berilah setiap hak itu. Berilah setiap bagian itu haknya masing-masing, wahai Abu Darda. Ini menceritakan kepada kita apa? Menceritakan kepada kita, yaitu teman cita rasa nutrisi. Jadi teman cita rasa nutrisi itu Masya Allah. Itu merupakan perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Minimal 40. Minimal 40. Yang kita betul-betul harapkan mereka memberi nasihat kepada kita. Memberikan kebaikan untuk kita. Menguatkan kita dalam perjalanan ketaatan kita. Kita harus punya 40.
Jangan hanya mengandalkan istrimu, jangan hanya mengandalkan anak-anakmu. Istri dan anak itu merupakan kekuatan kita, tapi bukan satu-satunya. Kekuatan kita datang dari 40 orang yang kita berbuat baik untuk mereka, bermuamalah dengan mereka. Lalu mereka lah yang tulus datang menyelati kita, dan mereka lah tulus yang membantu kita dan menguatkan kita dan memberikan nasihat untuk kita. Dan itulah yang disebut dengan teman cita rasa nutrisi.